Shalom, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegunaan pemisahan dalam analisis kimia dan macam-macam teknik pemisahan atau ekstraksi pelarut. Disusun oleh Naaman Laulaka, Yuliana Momaki, Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tribuana Kalabahi 2022. A. Kegunaan pemisahan dalam analisis kimia. Kegunaan pemisahan dalam analisis kimia yaitu untuk mendapatkan zat murni atau beberapa zat murni dari suatu campuran senyawa kimia yang disebut sebagai pemurnian. Dalam konteks kimia, pemisahan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau kelompok senyawa yang mempunyai susunan kimia yang berkaitan baik dalam skala laboratorium maupun industri. B. Macam-macam teknik pemisahan. 1. Filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan partikel. Contoh, pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan bubuk kopi dengan air. Gambar seperti ada tertera. 2. Dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Contoh, memisahkan dengan pasir. 3. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk mengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses ini dengan cara memasukkan cairan ke alat transfugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan menempatkan ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud. Contohnya, pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. 4. Evaporasi. Evaporasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutan berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini menggunakan teknik penguapan, contohnya seperti siklus hujan. Larutan garam dilarutkan akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Contoh gambar ada tertera. Yang kelima, ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan yang terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ini dilakukan dengan cara penyaringan. Contohnya, proses mengekstraksi jus dari tanaman. Contoh gambar ada tertera. Yang keenam, distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses ini dilakukan dengan cara penyulingan. Larutan dipanaskan lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh, pemisahan air tawar dengan air laut
dan pemisahan minyak bumi. Contoh gambar di bawah. Yang ketujuh, sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses ini dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya yaitu memisahkan pasir dari kapur baru seperti gambar di bawah ini. Yang kedelapan, rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengandalkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses ini menggunakan suhu rendah untuk membuat cairannya mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkannya kembali. Contoh pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Contoh gambar di bawah ini. Yang 7. Corong pisah. 9. Corong pisah. Corong pisah merupakan alat yang dilakukan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh memisahkan air dengan minyak. Seperti gambar di bawah ini. Yang ke-10, kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang dan terabsorpsi kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Contoh gambar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.